kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Halo, saya Advokat Andran Pradipta Sarjana Hukum, Certified Counselor Profesional, Certified Medical Lawyer and Ethics, Certified Mediation Hospital, Certified Mediator, Certified Psychoanalyst, Certified Public Speaking, Certified Hypnosis. Oke, untuk para bos-bos yang mau beracara di pengadilan atau di luar pengadilan, tolong harus ada dananya. Ini Indonesia bro, sis, susah, nggak bisa, susah untuk kalau nggak punya dana, susah. Kita nggak usah ngomong deh tentang tikus-tikus berdasi yang ada di oknum itu. Kita ngomong uang resmi aja deh, kita ngomong dulu yang di pengadilan. Satu, ke pengadilan, di pengadilan itu daftar perkara itu bayar, namanya panjar perkara, itu bayar. Nominalnya susah untuk diprediksi karena tergantung dari para pihak. Misalkan satu di Jakarta, satu lagi di Papua, otomatis surat panggilan itu harus dibayar. Uang resmi itu dibayar ke bank, ya dia ada di pengadilan, masuknya ke kas yang ibaratnya kas negara. Itu juga buat panjar perkara banyak yang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wah, mafia kasus nih, sidang aja belum udah minta duit. Aduh, Pak Bos, lo kalau bodoh jangan kebangetan dong. Kita mau daftar perkara itu bayar uang resmi. Lo kira hakim, jaksa, karyawan pengadilan nggak dibayar sama negara? Ya, dan salah satu sumber dananya itu dari penghasilan di luar pajak, itu masuk ke kas negara, uang resmi. Itu aja teriak-teriak, itu uang resmi. Terus lagi ini juga uang resmi, panggil, kalau dipanggil 3 kali nggak datang, otomatis kita perlu panggilan koran. Itu 3 kali, 1 kali panggilan koran aja udah berapa duit. Sekarang koran udah nggak ada, panggilan media televisi atau apa itu udah berapa duit, udah berapa juta atau berapa puluh juta 1 kali panggilan. Itu kalau itu nggak datang juga, kita pergi panggilan lagi ke wali kota tempat itu orang itu berada, seperti itu. Itu anggaplah di Bengkulu, kita lokasi Jakarta, sini ke wali kota Bengkulu ongkosnya berapa duit. Itu uang resmi. Jangan lo teriak-teriak ini mafia kasus, jangan lo teriak-teriak ini korupsi. Ini uang resmi. Perpati pun ngirim pos sekarang udah nggak bisa, pakai jasa kurir. Jasa kurir tuh nggak mentang-mentang lu ada masalah terus nggak dikasih gratis, nggak ada, bayar. Pesawat juga pakai aftur, mobil pakai bensin buat nganterin itu semua. Terus lagi selanjutnya, kalau kita di persidangan kita butuh tenaga saksi ahli. Itu saksi ahli satu pertemuan, saya aja tuh 3 tahun yang lalu satu orang tuh 5 juta. Lihat deh kasus-kasus besar yang diliput di TV, kayak kasus Jessica atau kasusnya berapa kasus yang besar-besar yang lain lah. Itu berapa banyak tuh saksi ahlinya. Kalau dia bilang pro bono atau gratisan, nggak mungkin, bayar dan bayar. Nggak ada orang saksi ahli mau gratisan seperti itu. Nanti udah itu juga, pas udah putusan, pas kita minta lagi biayanya lagi, itu uang resmi. Kalau buat kita eksekusi itu teriak lagi,
Uang apa lagi nih? Uang sogokan ya? Aduh bos, putusan itu harus dieksekusi. Dan eksekusi itu ada tarifnya resmi dari pengadilan. Nah itu yang kita ngomong dari pengadilan. Yang di luar pengadilan, kita kayak restorasi justice. Dari rumah lu ke tempat restorasinya, di mana kita nunjuk itu kan perlu ongkos. Ya ongkos itu harus dibayar, bukan gratisan. Jangan tuh mentang-mentang ada perkara langsung super bluebird argonya suruh lu matiin. Gua aja lagi ada perkara misalkan di Polda. Ya gua kan itu gratis dong, gua bukan jalan-jalan ke Ancol. Dibacok lu sama yang punya bluebird lu. Ya nggak bisa gitu. Terus juga kita ke mediasi, kan kita butuh ruangan, butuh apa. Itu juga kan pasti di restoran. Sewa ruangan udah berapa duit, biaya buat makan tuh berapa duit. Ini Indonesia bro, awal dari perut dulu baru ngobrol. Perutnya kosong, otaknya tuh lalit pada emosi. Nah itu keluar dana lagi. Emang kita bermediasi sekali cukup? Enggak, bisa kadang 5-10 kali. Dananya berapa duit, pikir. Seperti itu. Belum nanti yang di ini, belum apa yang kita omongin ini uang resmi. Belum kita lagi berhadapan dengan oknum-oknum. Yang saya bilang, semua jalur itu ada oknum-oknumnya yang pasti minta. Kalau lu gak kasih, gak jalan kasus lu. Ini yang lu gak akan cepet beres seperti itu. Ditunda terus. Ya makanya saya selalu ngomong, tadi udah dijelasin kan, itu uang resmi. Makanya kalau nggak punya dana, nggak usah sok-sokan. Saya lagi, kalau nggak punya dana nggak usah sok-sokan, perkara dihukum. Karena uang formalnya aja, yang resmi aja udah mahal. Apalagi di luar pengadilan. Restorasi pun damai mediasi itu hasil putusan perdamaian atau akta perdamaian itu harus didaftarkan di majelis hakim. Dan itu kembali lagi untuk mendaftar ibarat kita minta putusan itu juga harus bayar uang resmi. Jangan lu teriak-teriak hakim minta sogokan, pala lu peyang, itu panjang perkara. Seperti itu, pahamin lah. Makanya saya udah bilang gak usah sok-sokan perkara dihukum segala macam. Terus lu minta tolong advokat, lu terus malah minta gratisan. Lu kira advokat gak butuh makan, gak butuh biaya buat keluarganya? Pikirlah. Makanya berpikirlah untuk 1000 kali berhadapan di dunia hukum. Gak usah sok-sokan. Itu pesan gua bagi semua klien. Loh kok konsultasi bayar? Ya lu kita di tarif kita konsultasi per pertemuan 500.000, track gimana lu prakteknya? Lu ngajakin orang misalkan lawan direktur, masa lu ajak mediasi di warteg loh? Otomatis ini dong restoran yang bagus dan layak dan privasi. Ada uang ada harga bro. Situ tolong pikirlah. Capek gue marah-marah, gue harus ngejelasin terus ke ini. Makanya gue nih buat video supaya kalau mau bayar, nah ini gue jelasin semuanya. Saksi ahli bro dibayar semuanya. Setelah semua, kalau nggak ada dana jangan ini. Kami kantor konsultan hukum Transportasi Indonesia tuh nggak mau mati konyol di pengadilan atau dalam pengadilan. Ketika misalkan lu perkara oke, lu ada ini, tiba-tiba suruh panggilan koran, lu nggak punya dana, atau tiba-tiba suruh ya udah panggil saksinya. Aduh majelis, saya nggak punya ongkos buat panggil saksinya. Mati konyol, tahu mati konyol.
di KUHP yang baru itu saksi itu berhak mendapat transportasi dana. Untuk minta gratisan, aduh, pakai logika lah, itu uang resmi bro. Jangan urusan sama hukum. Kalau istilah gua, kalau lo makan beli beras di warung masih ngutang, nggak usah sok-sokan nyari konsultan, nggak usah sok-sokan nyari advokat. Itu pesan gua, camkan itu.